Shalom anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Diharapkan kalian dalam keadaan sehat selalu. Oke baik, materi dalam video kali ini berbicara mengenai pembentukan pemerintahan awal Republik Indonesia. Jadi, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, tentunya perangkat kenegaraan itu masih kosong atau belum ada. Maka PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu melaksanakan tugasnya untuk bagaimana melengkapi perangkat kenegaraan yang belum ada tersebut. Oleh sebab itu, PPKI mengadakan sidang yang berlangsung selama 3 kali. Nah, dalam video ini akan dibahas sidang PPKI yang pertama, yaitu tanggal 18 Agustus tahun 1945. Baik anak-anak, materi ini di kompetensi dasar 3.8 menganalisis peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kebangsaan Indonesia masa kini. Nah, tujuan pembelajarannya menganalisis pengesahan Undang-Undang Dasar dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk materi pembelajaran, Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang pertama, tanggal 18 Agustus 1945. Nah, kira-kira apa pembahasannya dan apa keputusan sidangnya? Simak video ini terus sampai habis. Baik anak-anak sekalian, sebelum berbicara lebih lanjut mengenai sidang PPKI yang pertama, kita lihat dulu kilas balik sedikit penjelasannya tentang PPKI. Yang pertama, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Jadi, PPKI ini merupakan pengganti dari BPUPKI. Nah, yang kedua, PPKI itu diketuai oleh Insinyur Soekarno. Yang ketiga, jumlah anggota PPKI ada 21 orang yang terdiri dari perwakilan berbagai etnis, yaitu dari etnis Jawa, etnis Sumatera, etnis Sulawesi, etnis Kalimantan, etnis Sunda Kecil, etnis Maluku, dan juga ada satu tokoh yang merupakan keturunan Cina atau Tionghoa. Oke, yang berikut adalah tugas PPKI. Tugas yang pertama itu adalah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Jadi PPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Persiapan yang dimaksud ini terkait pada segala hal, mulai dari waktu, tempat, dan juga lokasi pembacaan teks proklamasi, persiapan anggota hingga penyusunan struktur negara setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, membuat dan melengkapi perangkat kenegaraan. Nah, perangkat kenegaraan itu seperti Undang-Undang Dasar, Presiden, juga pembagian wilayah, dan pembentukan lembaga-lembaga kenegaraan. Nah, oleh sebab itu, maka setelah tugas yang pertama selesai, maka PPKI lanjut pada tugas kedua. Nah, tugas kedua ini dilaksanakan setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, untuk merealisasikan tugas kedua tersebut, maka PPKI itu melaksanakan sidang selama 3 kali atau sebanyak 3 kali. Nah, untuk sidang yang pertama, kira-kira apa hasilnya, kapan dilaksanakan, akan kita bahas lebih lanjut ya. Baik anak-anak, pelaksanaan sidang PPKI yang pertama, kalian perhatikan gambar yang ditampilkan situ merupakan gedung Pancasila. Dulunya merupakan gedung Chuo Sang In
yang merupakan lokasi sidang PPKI pertama. Hasil sidangnya yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil rumusan Panitia 9. Yang kedua, memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan. Nah, anak-anak, ini merupakan hasil sidang. Tetapi sebelum sidang atau hasil ini diputuskan, terlebih dahulu terdapat diskusi atau musyawarah baru mendapatkan hasil ini. Nah, kira-kira proses sampai keputusan ini dibuat seperti apa? Kita lanjut. Baik anak-anak, perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi hasil rumusan dari Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta sebelum disahkan menjadi Undang-Undang Dasar, terlebih dahulu dikoreksi atau dirubah beberapa hal, yaitu yang pertama itu pasal 29 ayat 1 yang berbunyi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Nah, dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, ini adalah aspirasi dari tokoh Indonesia Timur, yaitu Yohanes Latu Harhari, bahwa ia keberatan dengan mencantumkan kata syariat Islam tersebut, karena Indonesia ini dibangun bukan agama Islam saja, tetapi ada agama-agama lain, dan bukan satu etnis, satu golongan saja, tetapi dibangun atas dasar kebersamaan, tidak mementingkan agama tertentu atau mengistimewakan agama tertentu. Maka perubahan ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi persatuan nasional itu di atas kepentingan pribadi atau golongan. Perubahan yang kedua itu terjadi pada pasal 6 alinea pertama yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Nah, diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. Jadi untuk perubahan ini mendukung perubahan sebelumnya di atas. Jadi siapa saja boleh menjadi Presiden Republik Indonesia, bukan hanya dari agama Islam saja. Baik, perubahan ketiga itu terjadi pada pasal 14, yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Jadi ditambah dengan kata menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan yang keempat, pasal 4 ayat 2. Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh 2 orang wakil Presiden. Dirubah menjadi dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh seorang wakil Presiden. Jadi wakil Presiden itu cuma 1, bukan 2. Yang berikut itu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi pemilihan Presiden pertama Republik Indonesia itu dilakukan secara aklamasi. Nah, secara aklamasi ini adalah pertemuan atau pemilihan umum dan atau mengakui hasil pemilihan umum dalam bentuk penegasan yang dengannya seorang dengan tepuk tangan atau sorak-sorai atau pekikan penghargaan yang dinyatakan terpilih. Dan dalam kasus ini pemungutan suara tidak dilakukan. Nah, kasus yang terjadi pada pemilihan wakil presiden dan presiden Republik Indonesia pertama ini diusulkan langsung oleh Otto Iskandar Dinata bahwa yang menjadi presiden adalah Insinyur Soekarno, sedangkan wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, usul ini kemudian diterima oleh seluruh peserta sidang. Maka Presiden terpilih Insinyur Soekarno, Wakil Presiden terpilih Dr. Andes Muhammad Hatta.
Nah, setelah pemilihan dilaksanakan atau setelah semuanya sepakat, maka lagu Indonesia Raya dinyanyikan saat itu. Oke, baik anak-anak, itu adalah penjelasan mengenai sidang PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus tahun 1945. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.